Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Said Akil. Di sini aku akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu kita masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Ini didasarkan pada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di sekitar daerah Surabaya pada tahun 475 Hijriah atau sekitar 1082 Masehi. Oleh karena itu, berdasarkan bukti ini, sekitar abad ke-7 sampai 9 Masehi diperkirakan dianggap sebagai awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, daerah yang pertama kali dikunjungi oleh orang Muslim ke Indonesia yaitu pada wilayah di pesisir utara Pulau Sumatera, yaitu di Perlak Aceh Timur. Kemudian luas sampai bisa mendirikan kerajaan Islam pertama yang kita kenal sebagai Kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara. Sejak pertengahan abad ke-19, agama Islam di Indonesia secara bertahap mulai meninggalkan sifat-sifat yang sinkretik atau bisa disebut juga mistik. Setelah banyak orang Indonesia yang mengadakan hubungan dengan Mekah dengan cara menunaikan ibadah haji dan juga kegiatan berdagang lainnya, ada yang bermukim hingga bertahun-tahun lamanya, sehingga erat kaitannya orang Muslim dan wilayah di Aceh sana menjalin hubungan baik. Daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah daerah Aceh sendiri. Oleh karena itu, di sanalah awal mulanya orang-orang Muslim menetap pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Lalu yang selanjutnya di Minangkabau di Sumatera Barat dan Banten di Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial, dan politiknya, penganut-penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut, agama Islam itu telah menunjukkan dalam bentuk yang lebih murni dan dipakai di kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang dianut oleh mereka dipakai di kehidupan sehari-hari dan diaplikasikan. Di daerah tersebut, agama Islam tertanam kuat sampai Indonesia merdeka. Salah satu buktinya yaitu banyaknya nama-nama Islam dan peninggalan-peninggalan yang bernilai keislaman. Selanjutnya yaitu tahapan pada sejarah peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu pada masa Kesultanan. Nah, di Kerajaan Banjar dengan masuknya Islam membuat kerajaan ini berkembang sangat pesat, baik secara fasilitas sehingga kemudahan dalam hal lainnya menghasilkan kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersyariat. Kehidupan keagamaan di Kerajaan Banjar ini diwujudkan dengan adanya mufti dan qodhi atas jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Sedangkan di Islam di Jawa pada masa pertumbuhannya diwarnai percampuran antara kebudayaan Jawa, sehingga kita tahu sendiri bagaimana adat dan kebudayaan di Jawa ini masih kental hingga saat ini. Namun, dalam hal ini Islam memberikan kelonggaran pada sistem kepercayaan yang dianut agama Hindu-Buddha. Hal ini memberikan kemudahan dalam islamisasi atau paling tidak mengurangi kesulitan. Para wali, terutama Wali Songo yang kita kenal, telah sangat berjasa dalam pengembangan agama Islam di Pulau Jawa. Mereka semua telah mengembangkan agama Islam ke seluruh pelosok di Pulau Jawa. Sehingga kita sudah sangat tahu sendiri Wali Songo itu. Bahkan sempat dijadikan sebagai jalan ataupun nama sekolah di Pulau Jawa itu sendiri. Selanjutnya ada masa penjajahan dengan datangnya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama Islam. Kaum pedagang barat cenderung lebih kapitalis dan beragama Kristen, dan mereka melakukan misinya dengan kekerasan, terutama untuk berdagang. Hal ini dengan tujuan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara, sehingga pada mulanya mereka datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan dagang. Karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah, kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan di Indonesia.
setelah berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat, setelah kedatangan Horgunye yang ditugasi menjadi penasihat urusan pribumi dan Arab, pemerintah Belanda lebih berani atau mereka cenderung membuat kebijakan yang mengenai masalah Islam di Indonesia. Karena Snok mempunyai pengalaman dalam penelitian lapangan di negeri Arab, Jawa dan Aceh, lalu ia mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik Islamnya. Dengan politik itu yang membagi masalah Islam dalam tiga kategori, yaitu yang pertama bidang agama murni atau ibadah. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang menganut agama Islam boleh beribadah, namun tidak mengganggu kepentingan berdagang orang-orang Barat. Di dalam bidang sosial dan kemasyarakatan hukum sangat dibatasi sekali, baik dalam upacara adat ataupun kebudayaan lainnya, sehingga perkembangan Islam pada saat itu sangatlah kurang beruntung. Lalu yang ketiga yaitu bidang politik. Di sini dijelaskan bahwa tidak boleh ada kaitannya politik dan agama, baik itu agama Islam, disatukan dalam bidang-bidang politik. Hanya boleh dari gagasan orang-orang Baratlah politik ini bisa di bidang politik ini bisa ditegakkan. Dan yang selanjutnya ada ajaran Islam pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dijinakan berdasarkan pengalaman melawan penjajahan yang tak mungkin dihadapi dengan perlawanan fisik, tetapi harus melalui pemikiran-pemikiran dan kekuatan organisasi. Oleh karena itu, terbentuklah organisasi dan juga baik itu organisasi dalam negeri dari pemikiran-pemikiran orang-orang hebat pada masa itu. Terbentuklah organisasi yang bernama Budi Utomo, lalu ada Taman Siswa, Serikat Islam, dan Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia. Organisasi terpenting diantaranya organisasi di atas yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh Kiai Haji Hashim Asy. Dan Islam pada masa kini, sejarah peradaban Islam di Indonesia sangatlah panjang. Hingga saat ini, Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas, bahkan menjadi salah satu penganut terbanyak, baik peninggalannya berupa kebudayaan dan adat masih eksis hingga saat ini, dan akan terus menjadi salah satu peninggalan yang akan turun-temurun dilanjutkan pada generasi ke generasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.